Oke, kembali lagi dengan saya. Kemarin kita sudah membahas dua materi dan sekarang materi yang ketiga kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, apa sih definisi dari standarisasi jaringan komputer itu? Nah, definisi standarisasi Jarkom sendiri itu adalah standarisasi dalam konteks jaringan komputer mengacu pada proses pengembangan dan penerapan aturan, protokol, dan norma-norma teknis yang bersifat konsisten dan umum diterima oleh industri atau komunitas teknologi. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja yang seragam dan interoperabel bagi perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Terus selanjutnya ada peran standarisasi. Nah, standarisasi dalam konteks jaringan komputer memainkan peran utama dalam memastikan interoperabilitas dan keterpaduan. Ini mencakup pengembangan aturan, protokol, dan norma-norma teknis yang konsisten, memungkinkan perangkat dari berbagai vendor untuk berkomunikasi dengan efektif. Dengan standar yang diterapkan secara konsisten, jaringan dapat diintegrasikan dengan mudah, data dapat dipertukarkan tanpa hambatan, dan infrastruktur jaringan dapat berkembang dengan lancar. Standarisasi juga memastikan keseragaman dalam keamanan, format data, dan tata letak fisik, membentuk dasar yang kokoh untuk perkembangan teknologi dan kemajuan jaringan komputer. Terus selanjutnya ada organisasi standarisasi yang terkemuka. Nah, organisasi ini tersendiri terdiri dari 4, yaitu IEE, IETF, ISO, dan ITU. Nah, apa sih kepanjangan dari semua organisasi itu? Nah, yang pertama ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, ini tuh itu menekankan pada standarisasi dalam teknologi elektrik, elektronik, dan komunikasi ya. Dan yang kedua adalah IETF atau Internet Engineering Task Force yang bertanggung jawab atas perkembangan dan pemeliharaan protokol-protokol internet seperti TCP or IP ya. Terus yang ketiga ada ISO atau panjangan dari singkatan dari International Organization for Standardization. Ini adalah yang menetapkan standar internasional yang mencakup berbagai aspek termasuk keamanan dan manajemen jaringan. Terus yang terakhir itu atau International Telecommunication Union yang berfokus pada standarisasi di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi ya. Terus selanjutnya ada standar protokol komunikasi ya. Itu terdiri ada 3. Yang pertama TCP or IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol ya, yang merupakan standar protokol yang mendasari internet dan juga menetapkan cara perangkat berkomunikasi dan bertukar data melalui jaringan. Yang kedua, HTTP or HTTPS atau yang panjangan dari Hypertext Transfer Protocol or Secure. Nah, ini merupakan protokol untuk transfer data di web dan juga standarisasi ini memastikan bahwa data dapat diambil dan disajikan secara konsisten di seluruh platform. Nah, yang terakhir ada DNS atau Domain Name System. Yaitu yang menetapkan standar untuk menetralasikan nama domain ke alamat IP dan juga memastikan konsistensi dalam cara alamat web diidentifikasi dan diakses. Terus ada juga keuntungan standarisasi dalam jaringan komputer ya. Yang pertama ialah efisiensi operasional, yang kedua interoperabilitas yang meningkat, yang ketiga konsistensi dalam pertukaran data, dan keempat pengurangan biaya implementasi, dan yang terakhir keamanan yang ditingkatkan. Terus ada juga tantangan dan masa depan standarisasi jaringan komputer ya. Tantangan standarisasi komputer yang terdiri dari perkembangan cepat teknologi, yaitu tantangan mengikuti perkembangan teknologi yang cepat seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, dan juga jaringan 6G. Yang kedua yaitu kesulitan menyatukan standar
Nah, kesulitan dalam mengintegrasikan standar baru dengan infrastruktur yang sudah ada menyebabkan tantangan harmonisasi. Terus yang ketiga, keselarasan global, yaitu tantangan dalam mencapai keselarasan standar di tingkat global karena adanya regulasi dan kebijakan yang berbeda di berbagai negara. Terus yang terakhir ada masa depan standarisasi ya. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap teknologi baru. Nah, standarisasi harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru seperti komputasi kuantum, pengembangan teknologi 6G, dan juga tren digitalisasi yang terus berkembang. Terus kedua, ada kemanfaatan dalam ekosistem digital. Nah, standarisasi tersendiri diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem digital yang semakin terintegrasi, melibatkan keamanan yang lebih tinggi dan fleksibilitas yang lebih besar. Terus yang terakhir adalah fleksibilitas dan keamanan. Nah, standar masa depan perlu menawarkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah, sambil tetap memprioritaskan keamanan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang standarisasi jaringan komputer ya. Dan kalau ada salah kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.